Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Senang kita bisa berkumpul kembali untuk sama-sama beribadah, sama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapak, selamat pagi, terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan yang selalu Tuhan tunjukkan untuk setiap kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami sama-sama berkumpul. Kami mau menyembah, memuji nama-Mu. Kami menyatukan hati kami Tuhan, untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu. Kau yang mengurapi setiap kami, Kau yang memimpin ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan, berkati hidupku. Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus menyembah-Mu. Mari kita sama-sama katakan, Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus dari segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus
kasih Yesus, sebab Kau Allah yang layak dipuji dan disembah. Tuhan, berbicaralah lewat hamba-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami tanah yang subur, dan berikan hikmat pengertian agar kami dapat mengerti maksud Tuhan yang akan disampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami rindu menyenangkan. Kami rindu menyenangkan hati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku mau menyenangkan Tuhan, bentuklah hati. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hati, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Jadi berjaga untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hati, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, serahkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Oh, hanya itu
serahkan kepada hamba-Nya yang membawa firman Tuhan. Shalom buat semuanya. Jemaat Tuhan, saya masuk di minggu kedua. Saya mau bawakan renungan dengan tema sukacita oleh Roh Kudus. Jemaat Tuhan, tentang sukacita ada ayat firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4 ayat 4. Dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Perhatikan kata dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Lalu ayat-ayat lain yang mendukung ada dalam Roma 14 ayat 17. Dikatakan sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat ketiga yang kita pegang, Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah bla bla bla, dan salah satu di antara buah roh itu adalah sukacita. Jemaat Tuhan yang terkasih, ada banyak hal di dunia ini yang dapat dikatakan hampir sama dengan apa yang menjadi pandangan kekristenan, meski pada kenyataannya sangatlah berbeda. Jadi berhati-hatilah dengan sukacita yang palsu sebagai tipu daya dunia dan si jahat. Tetapi sekarang mari kita merenung lebih dalam. Kalau Anda dan saya hari ini ditanya oleh orang banyak, apa itu sukacita? Atau apakah pandangan orang Kristen tentang sukacita? Maka Anda dan saya tentu harus bisa menjawab, apa itu sukacita menurut pandangan kekristenan? Dari renungan hari ini, kita akan belajar apa itu pandangan kekristenan tentang sukacita. Yang pertama, kalau kita perhatikan, sukacita itu sebenarnya apa? Kalau kita perhatikan, sukacita dapat dibagi menjadi 3 kriteria. Yang pertama adalah sukacita yang bersifat umum. Sukacita yang bersifat umum itu adalah sukacita yang dapat dirasakan oleh semua orang. Seperti kalau bisa makan makanan enak, ditraktir sama orang misalkan. Atau karena punya teman baru, atau punya teman yang setia, kita semua dapat merasakan sukacita itu. Atau kita mendapatkan untung di dalam berbisnis, atau ketika kita memiliki tubuh yang sehat, atau ketika kita sedang berpesta dengan teman-teman, saudara, dan sebagainya. Itu semua bisa memberikan rasa sukacita, dan sukacita itu adalah sukacita yang bersifat umum. Tetapi ada sukacita jenis kedua, yaitu sukacita karena hal baik dan hal yang benar. Jadi ada orang yang baru bisa merasakan lebih sukacita ketika dia melihat ada orang-orang melakukan hal yang baik dan hal yang benar. Seperti misalkan kalau kita melihat ada kinerja para pejabat pemerintah yang bekerja dengan baik. Kita melihat bagaimana dia jujur dalam bekerja, dan dia mementingkan kepentingan masyarakat dan bukan kepentingan diri sendiri. Kita merasa senang akan hal seperti itu. Atau karena kita misalkan bisa berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan atau dengan orang-orang yang susah. Ada rasa sukacita di dalam diri kita, bukan? Tetapi sukacita ini bisa dirasakan oleh semua orang, tidak terkecuali. Bukan hanya milik orang Kristen saja. Nah, kenapa yang nomor 2 ini, sukacita akan hal baik dan benar ini dimasukkan sebagai kriteria? Karena ada orang-orang yang tidak menyukai hal-hal yang benar atau hal-hal yang baik. Ya, para koruptor atau para penjahat. Kalau justru orang melakukan yang benar, melakukan yang baik, mungkin mereka tidak menyukainya. Ya, jadi makanya itu termasuk ada kriteria yang kedua, sukacita yang karena hal yang baik. Ya,
Tapi kalau orang yang jahat tetap aja bisa merasa senang kalau mereka bisa makan enak, punya teman, tubuhnya sehat, ya. Nah, itu kriteria yang kedua. Jadi pertama sukacita secara umum, kedua sukacita karena hal baik dan hal yang benar. Dan sukacita yang ketiga adalah sukacita oleh Roh Kudus. Yang dikatakan tadi sebagai salah satu buah roh, dan sukacita Roh Kudus ini adalah berbicara tentang kerajaan Allah. Betapa hal ini sangatlah amat penting. Karena sering kita mendengar, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi bersukacitanya kata di dalam Tuhan. Nah, apa itu di dalam Tuhan? Banyak orang menafsirkan bersukacita di dalam Tuhan, kalau misalkan kita di dalam gereja, kita rasakan hadirat Tuhan misalkan begitu kencang atau kuat, maka di sana mereka menari-nari, mereka melompat-lompat, mereka menangis-nangis. Wah, itu karena sukacita karena oleh Roh Kudus. Itu pemahaman yang dangkal. Ya. Pengertian sukacita di dalam Tuhan bukanlah seperti itu. Apalagi kalau diperjelas dengan nanti sukacita oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu akan mengkaryakan pekerjaan-pekerjaannya dalam hidup kita untuk mendatangkan sukacita. Nah, itulah yang nanti akan didapati kalau bersukacita di dalam Tuhan adalah sukacita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sukacita yang tentu dihasilkan dari karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, sukacita oleh Roh Kudus itu adalah sukacita yang dihasilkan dari karya Roh Kudus. Perhatikan ya, sukacita oleh Roh Kudus itu artinya sukacita yang dihasilkan dari karya Roh Kudus hanya, perhatikan, hanya di dalam kehidupan orang yang beriman kepada Kristus saja. Karya Roh Kudus ini hanya di dalam kehidupan orang beriman. Kalau orang tidak beriman kepada Kristus, karya Roh Kudus itu tidak ada di dalam orang itu. Nah, ayat-ayatnya juga ada. Nah, kita perlu tahu, inilah sukacita yang membedakan dengan sukacita yang lainnya. Nah, sekarang perlu kita mengerti bagaimana Roh Kudus membangun sukacita di dalam diri orang beriman. Jadi kalau dikatakan sukacita oleh Roh Kudus, itu kan berarti Roh Kudus berkarya di dalam diri kita. Nah, cuma kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana caranya Roh Kudus itu membangun sukacita di dalam diri kita? Nah, jadi jemaat Tuhan, ketika kita bicara sukacita oleh Roh Kudus, maka kita hari ini mungkin akan lebih banyak mendengar peran daripada Roh Kudus itu sendiri. Karena dari peran Roh Kudus itu, kita baru akan mengerti bagaimana dia melakukan peranannya dan akan mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kita. Yang pertama, jemaat Tuhan, karya Roh Kudus membangun sukacita di dalam diri kehidupan kita sebagai orang beriman. Pertama, Roh Kudus itu menuntun kita pada pertobatan. Dikatakan salah satu pekerjaan daripada Roh Kudus adalah menyadarkan umat Tuhan dari dosa-dosanya. Jadi, inilah peran Roh Kudus salah satu yang terpenting. Jikalau dia tidak berkarya dalam hidup kita, maka Anda dan saya tak mungkin menyadari akan dosa di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita bisa menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, itu karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Betapa itu adalah sebuah anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kita orang berdosa. Seharusnya kita tidak layak menerima itu. Nah, karena Roh Kudus dikaruniakan oleh Tuhan bagi umat pilihannya untuk memberi pengertian bahwa kita adalah orang berdosa, maka dengan demikian kita baru bisa sadar akan dosa, dan barulah kita bisa dituntun kepada namanya pertobatan. Jadi yang pertama, Roh Kudus itu membangun pertobatan dalam diri kita. Dari kesadaran akan diri kita, akan dosa yang kita miliki di dalam kehidupan. Saudara yang terkasih,
Apakah pertobatan itu bisa menyelamatkan? Jawabannya belum cukup. Pertobatan itu belum bisa menyelamatkan. Suatu hari, Paulus sedang ketemu dengan salah satu jemaat. Dia berkata kepada mereka, "Jadi kalau selama ini kamu sudah dibaptis dengan apa?" katanya. "Oh, kami dibaptis dengan baptisan Yohanes." Lalu Paulus mengatakan, "Wah, kalau baptisan itu hanyalah baptisan pertobatan. Tetapi kamu haruslah dibaptis di dalam nama Yesus yang mampu menyelamatkan hidupmu." Jadi kita boleh mengerti ya, ada orang yang hanya cukup berkata, "Saya sudah bertobat," lalu dia pikir dia bisa selamat. Tidak. Dia harus percaya dan beriman hanya kepada Kristus Yesus Tuhan. Baru bisa selamat. Satu hari Pak Esra pernah menjelaskan begini, Esra Soru ya. Dikatakan, jikalau Anda sedang berkendara, lalu melanggar lalu lintas, dan Anda kena tilang, lalu ditetapkan oleh polisi bahwa minggu depan Anda harus menghadiri sebuah sidang untuk pelanggaran yang dilakukan oleh kita. Nah, Pak Esra bertanya, apakah mungkin nggak pengadilan tidak membebani beban denda kepada Anda, denda tilang, kalau Anda selama 1 minggu yang diberikan waktu itu, Anda melakukan kebaikan-kebaikan. Anda menyumbang ke yatim piatu, Anda memberi uang kepada orang yang membutuhkan, Anda menolong orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan. Lalu setelah tiba pada hari pengadilan, lalu Anda berkata, "Pak, saya memang bersalah, tapi saya sudah melakukan kebaikan ini dan kebaikan itu." Lalu pertanyaannya, bisakah dia terlepas dari denda tilang itu? Jawabannya adalah tidak. Karena salah ya salah. Dosa adalah hutang yang harus dibayar. Jadi Anda dan saya harus membayar hutang itu. Tidak bisa dengan amal ibadah, perbuatan baik, dengan setia rajin ke gereja atau setia ibadah. Tidak bisa. Dosa hanya bisa dihapus oleh Yesus Kristus sendiri saja. Jadi Roh Kudus pertama kali dia membawa kita kepada pertobatan. Ini membawa kita pada sukacita. Sebab banyak orang diperkenalkan Kristus, mereka tetap tidak sadar dosanya. Dan bahkan mereka tidak mau bertobat. Nah, jadi bagaimana mereka bisa merasakan sukacita yang sejati? Ya, meskipun mereka bilang, "Saya punya sukacita." Ya, sukacitanya itu sukacita yang belum lengkap, atau sukacita mungkin yang palsu. Nah, itu yang pertama, Roh Kudus menuntun kita pada pertobatan. Bagaimana membangun sukacita dalam diri orang beriman? Yang kedua, Roh Kudus memberi iman kepada orang pilihan untuk percaya dan menerima Yesus Kristus Tuhan. Banyak orang sudah diinjili, untuk diceritakan, dikisahkan, diberitahukan bahwa Juru selamat satu-satunya adalah Yesus. Anak Allah yang menjelma jadi manusia, datang ke dunia, disalibkan untuk menebus kita dari dosa, dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah. Banyak orang tetap tidak mau percaya. Kenapa? Karena mereka bukan orang-orang pilihan. Tetapi kalau Anda dan saya hari ini bisa beriman, bisa percaya, dan bisa menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan. Dengar baik-baik. Itu adalah karya Roh Kudus. Hanya orang yang menerima Kristus dalam hidupnya, percaya dan terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, dia saja orang-orang yang bisa bertemu kembali ke rumah Bapa. Tanpa Yesus, tidak ada rekonsiliasi, tidak ada perdamaian antara manusia dengan Allah. Allah hanya berkenan melalui Yesus Kristus, baru bisa ada perdamaian. Jadi jemaat Tuhan, perhatikan, tidakkah kita harus bersuka cita oleh karena perkarya Allah melalui Roh Kudus? Bahwa Dia memberi iman kepada kita. Tetapi kepada orang-orang tertentu tidak diberikan iman itu. Bukankah Anda dan saya orang yang berbahagia? Tentu kebahagiaan kita harus lebih daripada orang lain. Karena orang lain
belum tentu bisa memperolehnya, tetapi kita mendapatkan anugerah itu. Itu luar biasa. Bersyukurlah, bersukacitalah. Setiap kali kita mengingat bahwa kita dituntun pada pertobatan, setiap kali kita boleh mengingat bahwa kita punya iman dan Kristus sudah berkenan menerima kita untuk menjadi milik kepunyaannya sebagai anak-anaknya di dalam kehidupan. Itulah sukacita di dalam karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Yang ketiga, Roh Kudus juga mempunyai peranan. Dia akan menguduskan orang yang dibenarkan di dalam Kristus. Jadi sudah berkali-kali disampaikan, diingatkan, bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada dasarnya status kita sudah disucikan. Tetapi selama kita masih hidup di dunia ini, kita masih harus mengalami progres daripada penyucian itu sendiri. Jadi, siapa yang berperan di dalam progres penyucian itu? Itulah Roh Kudus. Jadi, Roh Kudus itu akan melakukan proses pemurnian bagi kita, orang-orang yang berdosa, yang telah ditebus oleh Kristus. Ini penting. Nah, pemurnian dan pengudusan kita itu bisa dilakukan melalui api, yaitu api pencobaan atau api ujian di dalam kehidupan. Jadi kita tidak dijamin oleh Tuhan, tidak dijanjikan oleh Tuhan bahwa kita akan terbebas dari segala kesusahan. Tetapi Tuhan berjanji memberikan penyertaan yang tiada akhir kepada kita. Nah, demikianlah bahwa kita diizinkan oleh Tuhan mengalami berbagai macam kesusahan dalam hidup, tetapi Roh Kuduslah yang akan menolong kita, menuntun kita untuk mendapatkan kekuatan, penghiburan, melewati semua kesusahan yang mungkin kita diizinkan mengalaminya. Nah, betapa bahagianya orang-orang yang hidup bersekutu dengan Tuhan. Setelah pertobatannya, setelah kenal Kristus, hidupnya akrab dengan Tuhan. Rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin bersekutu, rajin belajar mendengarkan firman Tuhan ya dari pelajaran-pelajaran hamba-hamba Tuhan yang baik. Karena melalui semua itu, Roh Kudus bekerja dengan lebih bebas di dalam kehidupan kita. Dia akan melakukan pemurnian-pemurnian di dalam diri kita, sehingga dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kalau kita hidup di dalam ketaatan kepada Allah, maka kelak kita akan ditaruh sebagai perabotan Tuhan di tempat yang mulia. Betapa itu pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa bagi orang percaya. Cuman banyak kita mungkin tidak sadar atau bahkan lebih parah tidak mengerti akan hal ini. Hal ini tidak mungkin dimiliki oleh orang lain. Meskipun banyak orang lain belajar untuk hidup suci ya, tetapi mereka belajar atas karyanya sendiri. Tetapi bagi kita, meskipun nampak kita berusaha, sesungguhnya di balik itu ada kekuatan Roh Kudus yang menolong kita untuk hidup di dalam kekudusan itu sendiri. Itu yang ketiga. Jadi Roh Kudus berkarya, dia menguduskan kita, orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus. Tidakkah ini memberi sukacita yang sejati bahwa kita hidup tidak sendirian? Yang keempat, di dalam firman Tuhan dikatakan ya bahwa Roh Kudus yang diutus oleh Kristus dan sekarang sudah ada turun dan sudah dicurahkan dan dia sudah ada tinggal di dalam hidup orang-orang percaya. Yesus katakan Roh Kudus itu akan selamanya menyertai kita. Artinya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, dia menyertai kita selama-lamanya. Sampai kita mati, dia takkan pernah meninggalkan kita asal kita jangan meninggalkan dia. Berapa lama orang tua kita bisa menemani? Saya baru saja kehilangan orang tua, kedua orang tua, dan sudah tidak terasa hampir 3 bulan. Sebaik-baik mereka kepada saya, secinta-cinta mereka kepada saya, mereka tidak bisa menyertai saya selama-lamanya. Saat ini ketika saya mau bertanya sesuatu kepada mereka,
saya sudah tidak bisa melakukan karena mereka tidak ada. Tetapi Roh Kudus yang Tuhan berikan, itu menyertai engkau dan saya selama-lamanya. Sampai kita mati, sampai kita ketemu Dia bahkan di dalam kerajaan sorga nanti. Dan Roh Kudus yang menyertai kita itu adalah juga Roh Kudus yang mengajar kepada kita kebenaran firman Tuhan. Dia juga yang menuntun kepada kita kepada segala kebenaran. Dia juga yang memberikan penghiburan, kekuatan, serta menolong umatnya. Jemaat Tuhan, siapakah yang bisa memiliki Roh Kudus seperti ini? Disertai selamanya, diajarkan tentang firman Tuhan, kecuali kalau Anda tidak mau belajar firman Tuhan ya. Jadi firmannya terbatas. Saya kemarin ini ada sempat chatting dengan seseorang, dan saya sangat terkejut ya, meskipun status dia adalah seorang Kristen. Tetapi ketika dia berkata bahwa banyak orang berkata orang yang sudah mati karena dia orang Kristen, sudah di dalam Tuhan katanya, di sorga dia senang-senang. Dia berkata begini, bagaimana kita bisa tahu, bagaimana dia bisa tahu bahwa orang di sana itu yang meninggal itu sudah senang-senang di sana? Kan belum mati orang yang ngomongnya. Kan yang ngomongnya belum merasakan. Masa ngomongnya cuma dasarnya hanya dari sebuah buku, maksudnya itu sebuah Alkitab. Jadi jemaat Tuhan, kekristenan tidak menjamin engkau mengenal kebenaran firman. Tapi berbahagialah orang yang mau sungguh-sungguh belajar firman Tuhan dengan baik. Karena Roh Kudus pun akan menuntun engkau untuk menjadi orang yang beriman. Ya kalau dia sudah tidak beriman kepada firman Tuhan atau Alkitab, bagaimana dia bisa mengimani seluruh isi di dalamnya? Kecuali Anda dan saya mengimani bahwa Alkitab itu betul-betul firman Allah. Maka apa yang ada di dalamnya kita boleh mengaminkan semua adalah benar dan pasti. Betapa menyedihkan bukan? Menjadi Kristen, tapi sekian puluh tahun hidup, tetapi dia tidak percaya bahwa Alkitab itu firman Tuhan. Saya khawatir, semoga tidak ada. Jangan-jangan ada jemaat di kita, di Majesty, yang juga tidak percaya 100% akan Alkitab sebagai firman Allah. Belajar, bersekutu dengan Tuhan lebih akrab. Roh Kudus mau mengajar kita, asal kita rendah hati untuk mau diajar. Ingat, Roh Kudus itu juga yang menuntun kita kepada segala kebenaran. Engkau boleh berkata, saya punya kebenaran menurut si A, menurut si B, menurut guru A, menurut guru B. Silakan. Tetapi saya beritahu sebagai hamba Tuhan, kebenaran yang sejati tidak ada di luar Kristus Yesus Tuhan. Sekali lagi, tidak ada kebenaran sejati di luar Yesus Kristus Tuhan. Roh Kuduslah yang akan menuntun engkau dan saya kepada kebenaran yang sejati itu. Buka hati, miliki kerendahan hati untuk belajar. Ya, supaya Tuhan menyatakan semuanya itu. Tidak ada orang, sekali lagi, yang bisa menyertai kita sampai selama-lamanya. Baik orang tua, teman, pendeta, bahkan nabimu sekalipun. Tidak bisa, tidak ada. Apakah selama ini engkau merasakan atau mengalami bagaimana Roh Kudus mengajar dan menuntun serta menghibur, memberi kekuatan kepadamu? Jikalau tidak, minta belas kasihan Tuhan. Karena sangat menyedihkan kalau sebagai orang percaya tidak pernah mengerti, apalagi tidak pernah merasakan atau tidak pernah mengalami bagaimana Roh Kudus itu mengajar, menuntun, memimpin, menghibur, memberi kekuatan. Periksa diri ya. Kalau orang yang percaya dan beriman dan Roh Kudus berkarya dalam hidupnya, dia akan merasakan sukacita karena penyertaannya, pengajarannya, tuntunannya, ya, penghiburannya di dalam Roh Kudus. Itu karya Roh Kudus dalam hidup kita. Berbahagialah mereka yang merasakan sukacita karena pimpinan daripada Roh Kudus itu. Yang kelima, karya Roh Kudus di dalam diri kita itu dia
berkata dalam firman Tuhan bahwa Roh Kudus itu menjadi jaminan untuk semua milik Kristus sebagai meterai. Waduh, ini hal yang sangat luar biasa. Ayat-ayatnya nanti Anda baca ya. Saya mau tanya begini. Kalau Roh Kudus itu menjadi jaminan daripada milik Kristus sebagai meterai pada hari di mana kita menghadap kepada Tuhan, setelah kematian tentunya, saya mau tanya, ketika kau mau masuk ke surga atau ingin masuk ke surga, jaminanmu apa? Apa yang menjamin engkau dan saya bisa masuk ke dalam sana? Loh, saya Kristen kok, saya percaya Kristus. Betul? Kristus memang mampu menyelamatkan engkau dan saya. Tapi kalau engkau hanya percaya, setan pun percaya kepada Yesus. Jadi kita mesti mengerti ya, sebagai orang Kristen, Anda harus percaya Kristus. Tapi setelah percaya Kristus, Anda harus mengizinkan Roh Kudus masuk dalam hidupmu, memimpin hidupmu, dan itulah yang membuat engkau dan saya dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai milik kepunyaan Kristus sendiri. Nah, dengan cara itulah baru engkau dan saya bisa diizinkan bertemu dengan Bapa, masuk di dalam kerajaan sorga. Pada hari engkau menghadap kepada Tuhan, saya beritahu ya, perhatikan baik-baik. Agamamu tak bisa menolong meskipun agamamu Kristen. Nabimu juga tidak mungkin bisa menolong karena nabimu pun juga harus diadili dan butuh jaminan. Amal ibadahmu juga tidak mungkin bisa menjadi jaminan. Jaminan sejati engkau dan saya bisa masuk ke sorga adalah melalui Yesus Kristus dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tanpa itu, engkau dan saya tak mungkin bisa masuk di dalam sorga. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, sekali lagi, bagaimana Roh Kudus berkarya dalam hidup kita mendatangkan sukacita, itu kita perhatikan melalui peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Allah sebagai karunia kepada kita. Dia membimbing kita kepada pertobatan, ya, kepada penyesalan akan dosa. Lalu dibawa kita kepada beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena tidak semua orang bisa memilikinya. Yang ketiga, Roh Kudus menguduskan orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Yang keempat, Roh Kudus itu menyertai engkau dan saya selama-lamanya, mengajar, menuntun, menghibur dan memberi kekuatan. Dan yang kelima, Roh Kudus itu memberi jaminan kepada engkau dan saya bahwa engkau dan saya pasti bisa selamat untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. 5 hal ini sebagai 5 hal utama yang kita renungkan pada pagi hari ini. Jemaat yang terkasih, pikirkan, bukankah engkau dan saya orang yang berbahagia? Kita tidak punya alasan untuk tidak bersuka cita kalau kita bisa merasakan karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Karena karyanya itu betul-betul kalau kita sadari akan mendatangkan sukacita yang besar. Jadi kalau bicara tentang sukacita yang mana? Kalau engkau memilih untuk bersukacita, sukacita yang apa? Berbahagialah orang yang bersukacitanya adalah karena pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bila kita semua memiliki atau memahami 5 poin di atas tentang bagaimana karya Roh Kudus memberi kepada kita sukacita, saya katakan itulah baru sukacita yang sempurna. Sukacita yang lengkap, di mana Yesus juga pernah berkata, supaya sukacitaku ada di dalammu dan sukacitamu menjadi penuh. Tanpa Kristus, tanpa Roh Kudus, sukacitamu hanya sukacita yang tidak sempurna. Tapi kalau engkau memiliki Kristus dan mengizinkan Roh Kudus memimpin dan mengatur seluruh hidup kita, mengizinkan Roh Kudus memenuhi hidup kita, menguasai hidup kita, maka sukacita itu barulah sukacita yang penuh, sukacita yang sempurna.
Jemaat Tuhan yang terkasih, dari 5 poin di atas, mana poin-poin yang terpenting? Karena dari 5 poin itu orang dunia masih sempat bisa berkata, nggak usah jadi Kristen, saya juga bisa mendapati itu. Ada 2 poin terpenting. Yang pertama adalah iman kepada Kristus. Yang kedua adalah jaminan bahwa kita sebagai milik Kristus. 2 poin ini tak mungkin dirasakan oleh orang-orang di luar daripada Kristus. Amin. Tidak bisa mereka. Mereka mungkin bisa mengalami progresif pengudusan. Mereka mungkin bisa mengalami pertobatan. Ya. Atau mungkin mereka bisa belajar. Ya. Dan belajar untuk menjadi lebih baik. Bisa. Itu juga ada peran Roh Kudus. Tetapi mereka tak mungkin memiliki 2 hal. Iman kepada Kristus dan jaminan menjadi milik Kristus untuk masuk ke sorga. Anda dan saya memiliki kesempatan itu. Tapi kalau Anda dan saya tidak mengerti, tidak memahami, tidak merasakan, bertobat. Ya. Karena mungkin kita tidak mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan tidak memberi kesempatan Roh Kudus untuk menuntun dan mengajar dalam hidup kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah mendengar renungan atau pelajaran di pagi ini, dapatkah kita mengerti betapa besar sukacita kita oleh karena anugerahnya melalui Roh Kudus? Tetapi bila kita tidak merasakan keistimewaan ini, maka sebaiknya kita memohon belas kasihan Tuhan ya, untuk dapat menikmati sukacita oleh Roh Kudus. Dan bangunlah persekutuan yang lebih akrab dengannya. Sebagai penutup, bila kita merindukan agar sukacita kita menjadi penuh, maka terimalah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka setelah itu barulah kita akan menerima Roh Kudus yang akan menuntun kepada sukacita yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Karena di sanalah pernyataan bahwa Tuhan memberi kami kesempatan dan kasih karunia-Mu ada atas kami sekalian. Kami berdoa ya Bapa, supaya firman yang didengarkan pada pagi hari ini betul-betul dapat masuk dalam hidup kami. Kami mengerti, bahkan kami akan lebih lagi mengalami pimpinan Roh Kudus yang membawa kami kepada sukacita yang sejati. Dunia banyak memiliki sukacita. Kami pun bisa demikian. Tetapi dunia tak mungkin memiliki sukacita sempurna selain daripada orang-orang milik Kristus sendiri yang diberi Roh Kudus untuk memberi sukacita dalam hidup kami menjadi sempurna. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengar firman Tuhan. Dan doa kami Bapa, anak-anak Tuhan yang akan menyampaikan renungan pada minggu-minggu yang akan datang, Tuhan juga memberi hikmat, memberi pengertian yang benar, supaya jauh dari kesesatan dan menyesatkan. Supaya kami betul-betul mengerti dan memahami arti sukacita yang sesungguhnya dari Tuhan. Ketika kami ditanya orang, supaya kami pun dapat menjawab, apa pandangan kekristenan, pandangan firman Tuhan tentang sukacita yang benar. Berkati dan peliharakan kami sebagai umat-Mu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur dan mengalaskan doa ini. Amin.